Anda lagi nyari rumah subsidi. Berikut sebagai pertimbangan Anda sebelum membeli rumah subsidi, semoga bermanfaat. Rumah subsidi adalah program pemerintah untuk menyediakan rumah dengan harga terjangkau dan skema pembayaran lebih mudah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki hunian yang layak dan nyaman sendiri. Namun sebelum membelinya, pastikan kamu memahami kelebihan dan kekurangan rumah subsidi berikut ini. Kenapa sih rumah subsidi banyak diminati? Terutama oleh keluarga muda. Yuk, kita ulas kelebihannya. Salah satu kelebihan utama rumah subsidi adalah harganya yang ramah di kantong dalam jangka panjang. Dibandingkan dengan rumah non-subsidi, kamu bisa mendapatkan rumah dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi, buat kamu yang masih merintis karir atau baru memulai keluarga, pilihan ini sangat layak untuk dibeli. Masalah uang muka seringkali jadi penghalang saat ingin membeli rumah. Nah, di rumah subsidi, uang mukanya pun lebih ringan. Ini artinya, kamu tidak perlu pusing mengumpulkan banyak uang di awal untuk bisa punya rumah sendiri. Rumah subsidi menawarkan cicilan yang lebih ringan dengan tenor yang bisa lebih panjang. Kamu dapat memilih sendiri jumlah dan durasi cicilan sesuai kemampuan kamu. Artinya, beban bulanan kamu akan lebih ringan, sehingga keuangan keluarga bisa lebih stabil dan terprediksi. Kabar baiknya lagi, syarat dan proses pengajuan kredit pemilikan rumah untuk rumah subsidi itu lebih simpel dan mudah. Pemerintah sudah mempermudah prosedur ini agar lebih banyak target masyarakat dapat membeli rumah sendiri. Jadi, kamu tidak perlu khawatir dengan tumpukan dokumen dan prosedur yang rumit. Kelebihan berikutnya, rumah subsidi umumnya sudah siap huni. Ini berarti kamu tidak perlu repot memikirkan renovasi atau pembangunan lagi setelah pembelian. Kamu dan keluarga bisa langsung pindah dan menikmati rumah baru tanpa harus menunggu lama setelah akad disetujui. Terakhir, rumah subsidi minim risiko gagal bangun. Karena dikelola dan diawasi langsung oleh pemerintah, proyek rumah subsidi lebih terjamin kelanjutannya. Kamu tidak perlu khawatir rumah yang sudah dicicil tidak jadi dibangun atau mengalami penundaan seperti banyak kasus rumah non-subsidi dari developer tidak bertanggung jawab. Meskipun rumah subsidi menawarkan rumah dengan harga terjangkau, namun ada beberapa kekurangan yang perlu kamu pertimbangkan sebelum membelinya. Berikut ini daftarnya. Rumah subsidi seringkali berlokasi jauh dari pusat kota. Pada iklan, kamu mungkin diberitahu bahwa jaraknya hanya 30 menit ke jalan tol atau transportasi umum menuju pusat kota, tapi kenyataan sangat jauh. Hal ini bisa jadi tantangan buat kamu yang bekerja atau sering beraktivitas di kota. Waktu dan biaya transportasi bisa jadi lebih banyak dan lebih besar. Tapi, buat kamu yang mencari ketenangan, lokasi ini bisa jadi plus. Berhubungan dengan lokasi, akses ke rumah subsidi kadang sulit, jalannya bisa belum terlalu bagus atau angkutan umumnya terbatas. Mungkin juga belum ada transportasi terintegrasi dari pemerintah. Ini perlu dipertimbangkan, apalagi jika kamu bergantung pada transportasi publik. Walaupun harganya terjangkau, kadang kualitas bangunan rumah subsidi perlu dicermati lebih lanjut. Bahan bangunan yang digunakan mungkin tidak sebagus rumah non-subsidi dengan harga yang lebih tinggi. Namun, ini bisa diatasi dengan perbaikan kecil setelah kamu pindah. Tantangannya, kamu mungkin harus mengeluarkan biaya perbaikan berkala dalam jangka panjang. Tentunya tidak semua rumah subsidi seperti itu, kamu harus pilih dengan cermat. Rumah subsidi menawarkan ruang yang lebih terbatas. Rumah subsidi umumnya memiliki ukuran bangunan yang berkisar antara 21 hingga 36 meter persegi, dengan luas tanah yang tidak melebihi 72 meter persegi. Buat kamu yang punya keluarga besar atau banyak barang, mungkin akan merasa sedikit sesak, tapi dengan kreativitas dalam menyusun dan mendekorasi, ruang terbatas bisa jadi lebih fungsional dan nyaman. Desain dan spesifikasi rumah subsidi biasanya sudah ditentukan dan cenderung standar. Kamu mungkin nggak bisa banyak memilih model atau tipe rumah. Kamu juga punya keterbatasan untuk merenovasinya. Bagi yang ingin rumah dengan desain unik atau personal, mungkin ini jadi kurang menarik. Karena harganya yang terjangkau, jangan heran jika fasilitas dan utilitas di sekitar rumah subsidi terbatas. Misalnya, mungkin saja sulit menemukan supermarket, sekolah, atau klinik kesehatan terdekat. Ini bisa jadi pertimbangan, terutama buat kebutuhan sehari-hari. Rumah subsidi biasanya memiliki aturan pembatasan, seperti tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu tertentu. Ini untuk memastikan rumah subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh yang membutuhkan. Meskipun begitu, aturan ini bisa jadi kendala jika kamu berencana untuk pindah atau investasi properti dalam waktu dekat.
Meskipun ada beberapa kekurangan, rumah subsidi tetap bisa jadi pilihan bijak buat kamu yang mencari rumah pertama atau dengan budget terbatas. Yang penting, pertimbangkan semua kelebihan dan kekurangan rumah subsidi dengan bijak sebelum membuat keputusan.